Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Mardiana SPD MPD dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Baik, adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Siti Nursaliha, yang kedua Ubaidal Fauzi, yang ketiga Habib Syukrillah, yang keempat Muhammad Syahril An-Nur, yang kelima Muhammad Suryadi. Baik, langsung saja masuk ke materinya, yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama satu kali pertemuan, satu semester atau lebih. Nah, RPP juga bisa diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP ini disusun langsung oleh guru pengampu mata kuliah sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, guru harus memperhatikan setiap komponen yang harus terdapat dalam RPP. Pasalnya, RPP yang bermutu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dalam kerangka dasar kurikulum. Oleh karena itu, kemampuan menyusun RPP ini menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru saat ini. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Siti Nursalia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nursaliha. Langsung saja, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan kelompok saya tadi, yaitu yang kedua, tujuan dan fungsi RPP. Tujuan RPP. Pada dasarnya, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk merancang pengalaman belajar siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan penyusunan RPP, yaitu yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, fungsi RPP. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya, 03, komponen utama RPP. Komponen utama RPP berikut adalah beberapa komponen utama yang harus tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas pelajaran. Bagian identitas mata pelajaran terdiri dari satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi, NIM 172404005. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu komponen utama RPP. Berikut adalah beberapa komponen utama yang harus tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Bagian identitas mata pelajaran terdiri dari satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran, serta jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran.
Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator dalam suatu pembelajaran. Baik, yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang harus terdapat dalam RPP adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi ini dideskripsikan dengan menggunakan kata kerja operasional yang diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam RPP harus dapat menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Berikutnya yang keenam yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik dalam mencapai kompetensi belajar. Pemilihan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang kesembilan yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran mencakup 3 hal, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Berikutnya yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang terakhir atau nomor 11 yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Habib Fikrillah dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu poin keempat, langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Ada beberapa poin yang mengidentifikasikan tentang langkah-langkah. Yang pertama itu menulis identitas mata pelajaran. Penulisan identitas mata pelajaran ini meliputi dengan identitas sekolah, mata pelajaran, kelas maupun semester, waktu dan materi atau tema. Yang kedua itu penulisan kompetensi inti. Kompetensi ini atau disingkat dengan KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program menjadi landasan pengembangan kompetensi. Yang ketiga adalah penulisan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran yang tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat adalah menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Poin keempat ini merupakan indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi siswa atau peserta didik yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar siswa yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar, kompetensi inti, serta indikator yang telah ditentukan. Yang keenam adalah materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Dan penulisannya dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Yang ketujuh adalah alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu ini merupakan sesuai dengan keperluan pencapaian kompetensi dasar yang merupakan beban
belajar untuk peserta didik. Yang kedelapan merupakan menentukan metode pembelajaran. Menentukan metode pembelajaran ini yaitu sangatlah penting guna mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik, yaitu disebut guru maupun peserta didik ataupun siswa, sehingga mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu dan semangat dalam menerima sebuah pembelajaran sehingga tercapainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kelompok kami, yaitu 11 merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Baik, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Di dalam kegiatan inti, pelaksanaan kegiatan pembelajaran hendaknya secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Pada kegiatan inti, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologinya. Kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindakan lanjut. Bagian kelima yaitu pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP menurut Trianto 2010 halaman 108, secara umum dapat mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu sebagai berikut. 1. Kompetensi yang dirancang dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. 2. RPP harus sederhana dan fleksibel. 3. RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. 4. Harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.